Halo teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan tentang awal mula film suara dan perkembangan film suara, dan juga ada realisme dalam sinema, neorealisme Itali, dan juga saya ingin menjelaskan tentang realisme klasik Hollywood. Film adalah cermin kehidupan manusia. Ia lahir sebagai gambar bergerak bisu, kemudian berkembang menjadi tontonan yang penuh suara, dialog, dan musik. Sejarah film suara, neorealisme Italia, hingga realisme klasik Hollywood merupakan tonggak penting dalam perjalanan sinema dunia. Mari kita telusuri apa saja dari pembahasan di kali ini. Yang pertama ada sejarah film suara. Pada awal abad ke-20, film masih berupa film bisu. Penonton hanya melihat gambar hitam putih di layar ditemani musik live dari pianis atau orkestra di dalam bioskop. Dialog disampaikan lewat teks sisipan yang disebut intertitle. Namun, para penemu tidak berhenti berinovasi. Lee DeForest pada tahun 1923 menciptakan teknologi phonofilm, yaitu merekam suara langsung di atas pita film dengan sistem sound on film. Beberapa tahun kemudian, Warner Bros. Meluncurkan Vitaphone, sistem yang menyinkronkan gambar film dengan piringan suara. Tonggak besar pada tahun 1927 ketika Warner Bros. Merilis film The Jazz Singer, merupakan sebagian besar adegannya masih bisu. Film ini menghadirkan dialog yang sinkron untuk pertama kalinya. Kalimat ikonik sang aktor Al Jolson, "You ain't heard nothing yet," menjadi simbol revolusi film suara. Setelah itu, dunia perfilm berubah total pada tahun 1930-an. Film bersuara menjadi standar baru. Aktor tak lagi cukup mengandalkan ekspresi wajah, tapi juga harus memiliki suara yang jelas dan kemampuan berbicara. Film musikal pun lahir, seperti For Two and the Street tahun 1923. Seiring waktu, teknologi audio terus berkembang. Dari mono menjadi stereo, kemudian surround sound hingga Dolby Digital. Kehadiran suara memperkaya film, memberi pengalaman imersif dengan dialog, musik latar, dan efek suara yang dramatis. Yang kedua ada realisme dalam sinema, neorealisme Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, Italia hancur oleh krisis ekonomi dan penderitaan rakyat. Para sutradara merasa film glamour studio tidak lagi relevan. Dari sinilah lahir gerakan neorealisme Italia antara tahun 1943 sampai dengan 1952. Lalu neorealisme Italia adalah upaya menghadirkan kehidupan nyata rakyat biasa tanpa kepalsuan. Film tidak lagi sekedar hiburan, melainkan potret sosial. Nah, tokoh-tokoh utama gerakan ini adalah Roberto Rossellini dengan Rome, Open City tahun 1945, Vittorio De Sica dengan Bicycle, Tieves tahun 1948, dan Luciano Visconti dengan La Terra Trema. Lalu ciri khas neorealisme Italia sangat kontras dengan Hollywood. Syuting di lokasi nyata, bukan studio. Aktor non-profesional sering dipakai untuk menciptakan kesan otentik. Tema berkisar pada kemiskinan, pengangguran, dan perjuangan sehari-hari. Gaya visual sederhana, pencahayaan natural, kamera handheld tanpa glamor. Lalu ada alur cerita terbuka, sering kali pahit tanpa akhir bahagia. Lalu yang ketiga ada realisme klasik Hollywood. Berbeda dengan Italia, Hollywood berkembang dengan sistem industri besar. Dari 1910 hingga 1960-an muncul gaya yang disebut classical Hollywood cinema. Tujuan utamanya adalah menciptakan cerita yang mengalir mulus, logis, dan mudah dipahami. Era film bisu dan kemunculan gaya klasik. Pada era film bisu, tokoh seperti D.W. Griffith menemukan teknik sinematik modern. Film The Birth of the Nation tahun 1915 memperkenalkan
continuity editing, cross-cutting, dan close-up yang menjadi dasar klasik. Era suara dan zaman keemasan Hollywood, masuknya film suara di tahun 1927 mengubah industri. Tahun 1930 hingga 1950-an disebut Golden Age of Hollywood. Studio besar seperti MGM, Warner Bros, Paramount, RKO, dan 20th Century Fox mendominasi. Genre-genre populer lahir western, musikal, melodrama, komedi romantis, dan film noir. Sistem studio mengikat aktor dan sutradara dengan kontrak panjang sehingga film diproduksi secara massal namun berkualitas tinggi. Gaya atau style dari sinema Hollywood, realisme klasik Hollywood standar ditandai dengan continuity editing atau invisible editing, membuat perpindahan gambar tidak terasa. Narasi linear dengan alur sebab akibat yang jelas, karakter psikologis dengan motivasi kuat dan tujuan jelas, lalu ruang dan waktu konsisten menjaga ilusi realitas. Tujuannya adalah membuat penonton larut dalam film, seolah lupa bahwa mereka sedang menonton karya buatan. Jadi kesimpulannya adalah perjalanan sinema dunia selalu bergerak dari satu tonggak penting di tonggak berikutnya. Film suara menjadi revolusi besar yang mengubah wajah perfilman. Dari yang awalnya hanya gambar bergerak bisu, film berkembang menjadi tontonan yang penuh suara, dialog, musik, dan efek imersif. Kehadirannya membuka ruang bagi lahirnya genre-genre baru sekaligus memperkaya pengalaman menonton. Di sisi lain, neorealisme Italia muncul sebagai bentuk kejujuran sinema. Ia menolak glamor, menampilkan realitas rakyat kecil dengan lokasi nyata, aktor non-profesional, dan kisah sederhana namun syarat makna. Gerakan ini memberi pelajaran bahwa film tidak hanya sekedar hiburan, melainkan juga alat kritik sosial dan suara bagi mereka yang terpinggirkan. Sementara itu, realisme klasik Hollywood menunjukkan kekuatan industri film dalam menghadirkan hiburan massal dengan narasi linear, continuity editing yang halus, serta karakter yang jelas. Sinema klasik Hollywood menciptakan pengalaman menonton yang mulus, konsisten, dan menghibur. Ketiga fase ini, film suara, neorealisme Italia, dan realisme klasik Hollywood saling melengkapi. Mereka menegaskan bahwa film adalah teknologi, film adalah seni, dan film adalah cermin kehidupan manusia. Dari suara pertama di The Jazz Singer hingga karya realis Italia dan narasi mulus Hollywood, sinema terus berkembang tetapi selalu menjaga satu hal, kemampuannya untuk menyentuh hati manusia. Film suara membuka jalan bagi sinema modern. Neorealisme Italia menghadirkan kejujuran pahit kehidupan rakyat, sementara realisme klasik Hollywood menyajikan narasi menghibur yang rapi dan konsisten. Keduanya meski berbeda, sama-sama membentuk wajah perfilman dunia. Dari suara pertama di The Jazz Singer hingga warisan klasik Hollywood, film terus berkembang sebagai medium seni sekaligus cermin kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya tentang era film suara dan sebagainya. Terima kasih atas hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.